Pancasila dijadikan pertimbangan mendasar ketika seorang ilmuwan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pancasila memainkan peranan yang sangat penting sebagai cara pandang dalam berbagai kehidupan, termasuk perihal aktivitas ilmiah, yaitu aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua peran Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Peran yang pertama, Pancasila merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila dijadikan landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai landasan etika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pemahaman yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peran yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangannya. Peran yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangannya. Dan peran yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan teknologi tidak selamanya berjalan dengan baik ataupun dimanfaatkan dan digunakan dengan cara yang baik. Ada saja menggunakan teknologi itu untuk kepentingan pribadinya sendiri atau kepentingan berkelompoknya. Nah, kasus-kasus yang sering terjadi di negara Indonesia itu pada media sosial, seperti kasus SARA atau ujaran kebencian atau bisa disebut juga dengan hate speech. Nah, coba kita tonton video berikut ini. Berdasarkan video tersebut, kita bisa mengambil bahwa penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sangatlah tidak baik, sehingga haruslah penggunaan teknologi itu diiringi dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini terdapat beberapa kasus mengenai penggunaan teknologi tersebut. Nah, kasus tersebut bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari golongan kelas atas sampai dengan kelas terbawah. Itu tergantung penggunaan teknologi apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ataupun tidak. Nah, bahkan kita sudah ketahui bahwa terdapat undang-undang ITE yang menerangkan tentang kebijakan menggunakan teknologi, dan undang-undang ini bertujuan untuk tidak adanya perpecahan antara golongan, ras, suku, dan agama. Nah,
terdapat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pada pasal ini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang melanggar tersebut haruslah dikenakan sanksi. Jadi dalam penggunaannya teknologi haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bijaklah menggunakan teknologi tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan sampai-sampai melanggar hukum. Kalau di pemerintah Jerman mempunyai cara baru untuk menangani kasus seperti Sarah ini, yaitu mereka menciptakan hukum baru yang namanya NetDZ. Adalah hukum yang mengharuskan setiap media sosial yang ketahuan masih memiliki konten berbau ujaran kebencian atau berita palsu untuk menghapus konten tersebut dalam waktu 24 jam saja. Tidak cuma pemerintah, tetapi masyarakat juga bisa ikut melaporkan konten-konten yang dianggap melanggar aturan. Nah, jika peraturan ini tidak dipatuhi, maka media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan yang lainnya akan dikenakan denda sebanyak 50 euro atau 813 miliar ke pemerintah Jerman.